Seiring berkembangnya zaman, ternyata logika juga ada istilahnya pembahasan khusus, yaitu namanya logika saintifika. Yang ini sebenarnya logika-logika yang tadi hanya saja dibahas lebih mendalam. Nah, namun di sini yang ingin saya bahas lebih lanjut, bagaimana logika ini bisa menjadi modal dasar. Apakah bisa logika ini memperkuat keimanan kita? Apakah bisa logika ini menjadi pondasi iman kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat-sahabat Jai Inteleksia, kita bertemu lagi di kajian yang memang spesial untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mencoba mengulas tentang hal spesial yang ada pada makhluk hidup, khususnya manusia yang diberikan anugerah oleh Allah berupa akal dan pikiran. Yang pada umumnya akal dan pikiran itu kita gunakan sebelum kita melakukan sesuatu. Kita kenal di dunia pesantren, apalagi kita agamanya Islam, sering mendengar ungkapan fakir qabla an tajima, berpikir dulu sebelum bertindak. Hal ini yang menjadi dasar kita harus berpikir dulu sebelum bertindak. Tentu saja bukan berpikir yang asal-asalan. Berpikir di sini kita bisa mulai dengan mungkin sering kita dengar dengan istilah yang namanya logika. Logika berpikir. Lantas, apa yang dimaksud dengan logika? Istilah logika ini mungkin teman-teman yang sudah pernah mengenyam bangku kuliah, ini biasanya sering dibahas di salah satu mata kuliah yang berhubungan tentang logika atau bahkan tentang filsafat. Itu biasanya ada tentang hukum logika dasar. Ya. Saya ambil salah satu contoh dari buku tentang logika dasar ini oleh Dr. Muhammad Rahmat yang berjudul Pengantar Logika Dasar. Dalam sejarah perkembangan logika, banyak definisi yang dikemukakan oleh para cendekiawan, oleh para ahli tentang logika ini. Misalkan di Dictionary of Logic atau Kamus Logika De Liang Ji. Logika adalah bidang pengetahuan dalam lingkungan filsafat yang mempelajari secara teratur asas-asas dan aturan-aturan yang betul atau correct reasoning. Kemudian juga dalam buku yang sama, menurut Mundiri, logika didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah. Di sini logika
sudah mulai mengarah kita membedakan terlebih dahulu benar dan salah. Kemudian ada lagi logika ya secara etimologis, ya. Yang kata ini, logika ini dari logikos, yang berasal dari kata benda logos atau sesuatu yang diutarakan. Sesuatu yang dipertimbangkan oleh akal atau pikiran, baik berupa kata, ungkapan dalam suatu bahasa. Sehingga kita bisa sedikit tarik suatu pengertian bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut juga logika scientia, yang berarti ilmu logika. Namun, sering sekarang kita dengar istilah itu hanya cukup dengan kata logika saja. Di level anak sekolah, misalkan di SMA, kita baru kenal logika ini biasanya adalah di pelajaran matematika, yaitu logika matematik. Yang di sana ada premis-premis, kemudian kesimpulan. Ya. Itu biasanya dipelajari dengan bahkan muncul rumusnya. Kalau A, kalau B, maka kesimpulannya seperti apa. Hubungan-hubungannya, itulah logika. Lalu, apa fungsi logika? Ya kembali lagi seperti yang disampaikan oleh kami tadi. Fungsi logika ini banyak. Ya, yang pertama, meningkatkan cara berpikir kita untuk memutuskan sesuatu. Kemudian untuk mempertajam proses berpikir kita, membantu menghindari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan ketika kita melakukan sesuatu. Kemudian supaya kita juga terbiasa berpikir dengan peraturan yang sistematis dan lain-lainnya, banyak fungsinya. Logika ini memang biasanya mulai berkembang mengikuti proses pendewasaan seseorang. Karena biasanya logika ini mulai jalan, benar-benar jalan logika-logika yang saya sebutkan tadi, itu adalah ketika sudah mulai balik. Karena kita sudah bisa mulai membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Nah, ini logika-logika yang paling sederhana. Namun secara teoritis juga logika ini ada dua jenis. Ada logika alamiah dan ada logika ilmiah. Logika alamiah ini ya alamiah berdasarkan keinginan-keinginan yang lebih subjektif. Dan yang kedua, logika ilmiah. Logika ilmiah ini kalau di pelajaran sains tingkat SMA itu biasanya dikembangkan lagi lebih mendasarnya ke metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini secara tidak sadar sebenarnya sedang mengajarkan logika ilmiah. Logika ilmiah ini juga ada dua jenis, logika formal dan logika material. Jadi logika formal itu adalah sesuatu yang relevan atau tidak dengan keadaan sehari-hari. Dan yang kedua, logika material itu adalah logika yang mengambil kesimpulan atas dasar kondisi sendiri, ya, atau kondisi objek atau kondisi materi. Nah, dari berbagai ulasan tadi, logika-logika yang disampaikan tadi, banyak contoh tentang logika yang bisa kita ambil. Dalam kehidupan sehari-hari, misalkan contoh yang paling sederhana, kalau mendung, maka logikanya akan hujan. Gitu ya. Kemudian, kalau kita bermain air, logikanya pasti akan basah. Kemudian, kalau kita
rajin baca, maka kita akan banyak tahu, gitu ya. Dan lain-lainnya. Itu contoh-contoh logika. Seiring berkembangnya zaman, ternyata logika juga ada istilahnya pembahasan khusus, yaitu namanya logika saintifika. Yang ini sebenarnya logika-logika yang tadi hanya saja dibahas lebih mendalam. Nah, namun di sini yang ingin saya bahas lebih lanjut, bagaimana logika ini bisa menjadi modal dasar. Apakah bisa logika ini memperkuat keimanan kita? Apakah bisa logika ini menjadi pondasi iman kita? Dan seterusnya. Nah, pernah saya membahas bersama teman tentang awal mulanya berbicara tentang logika perjalanan Nabi ketika Isra Mi'raj. Dikatakan ada yang menafsirkan gitu ya, kendaraan Nabi itu ya secepat kecepatan cahaya. Nah, di sini saya mencoba menggunakan logika sederhana saya dengan perhitungan-perhitungan saya. Apakah benar seperti itu? Yang kita tahu, kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik atau 300 juta meter per detik. Atau juga kalau misalkan kita perkecil angkanya 300.000 kilometer per detik. Artinya cahaya itu dalam 1 detik bisa menempuh 300.000 kilometer. Apa hubungannya dengan logika tadi? Jika dihitung dengan menggunakan kecepatan cahaya tadi, logika pertama, jarak matahari ke bumi itu untuk cahaya itu bisa menempuh 8 menit. Artinya cahaya yang kita rasakan sekarang itu adalah cahaya dari matahari 8 menit yang lalu. Kemudian bintang terdekat setelah matahari itu adalah bintang Alpha Centauri yang jaraknya kurang lebih 4 tahun cahaya. 4 tahun cahaya ini artinya si cahaya saja perlu waktu 4 tahun untuk nyampe dari bintang tersebut ke kita. Artinya cahaya dari bintang Alpha Centauri ini adalah yang sudah kita terima misalkan malam ini, itu adalah cahaya 4 tahun yang lalu. Nah, saya mulai memainkan logika saya berhubungan dengan kendaraan Nabi ketika Isra Mi'raj yang dikatakan ya sampai ke langit ke-7 dalam 1 malam. Ya 1 malam misalkan ya hanya berapa jam gitu ya. Sedangkan bintang terdekat saja itu perlu 4 tahun. Cahaya itu pun bukan kendaraan gitu. Ya balik lagi, matahari pun kalau kita menggunakan kendaraan darat tercepat yang ada saat ini, dari bumi ke matahari perlu 160 hari. Artinya di sini logika kita berjalan, bisa jadi kendaraan Rasul ketika Isra Mi'raj bukan kecepatan cahaya, tapi melebihi itu gitu. Nah, logika ini yang menjadi fondasi dasar kita betapa maha besarnya Allah memberikan mukjizat yang sesuatu yang ya kita tidak bisa benturkan dengan logika sederhana gitu. Bahkan seharusnya logika sederhana tadi menjadi modal dasar. Ternyata benar adanya kemahabesaran Allah dengan mukjizat pada Nabi, dengan peristiwa Isra Mi'raj itu perjalanan yang bisa mendobrak pikiran-pikiran manusia. Itu contoh yang pertama. Kemudian logika yang kedua, mungkin ini sudah mulai disadari ketika kita mengalami COVID 2 tahun yang lalu. Di sana mulai ramai lagi tentang perintah Nabi bahwa seseorang yang sedang sehat tapi berada di wilayah yang terkena wabah itu dilarang untuk meninggalkan wilayah tersebut.
Logika ini atau pernyataan logika ini ditulis di buku Pintar Sains dalam Al-Quran. Mungkin dulu, logika zaman dulu, kita sehat. Kenapa dilarang keluar dari wilayah tersebut? Kan logikanya bertentangan. Namun ternyata, kita harus semakin yakin dengan perintah Nabi. Ternyata pada zaman sekarang, ketika sudah diteliti, perintah Nabi itu sudah relevan dengan logika saat ini. Bahwa ternyata yang terlihat sehat-sehat saja belum tentu itu bisa membawa sehat di tempat yang lain. Tapi bisa jadi yang sehat itu adalah pembawa dari wabah tersebut. Di sini saya pribadi bisa menarik suatu pemikiran bahwa logika-logika yang kita gunakan, sesederhana pun logika itu yang kita pikirkan, itu bisa membuat kita semakin yakin. Dari dua contoh tadi saja, mukjizat Nabi, kemudian perintah Nabi, itu memang harus logika kita bukan lagi sesuatu yang dibenturkan untuk tidak mengimani sesuatu, tapi memang di sini kita dengan logika berpikir kita bisa semakin yakin dengan kebesaran Allah, dengan perintah-perintah dari Allah, perintah-perintah dari Nabi, bahwa memang logika ini bisa menjadi dasar memperkuat keimanan kita. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita baca bisa menambah keimanan kita, bisa menambah wawasan kita. Ini baru sedikit saja yang diulas karena pembahasan tentang logika ini sangat panjang, sangat banyak untuk kita kaji lagi. Itu saja. Terima kasih sahabat-sahabat Jaija Inteleksia yang terus konsisten mengikuti episode demi episode Jaija Inteleksia. Dari saya, Eka Sugandi, yang masih banyak kekurangan, mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaija Inteleksia, membaca, berpikir, dan berkarya.